Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Tidak ada satupun kenyamanan yang pernah kita rasakan dan yang saat ini kita rasakan. Melainkan itu adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Tapi banyak di antara kita yang tidak pandai bersyukur. Karena disebabkan kita lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah beri. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Semoga Allah membantu kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Hari ini tanggal 4 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Kita kembali berjumpa untuk ngaji bersama. Untuk belajar agama kita. Untuk mendalami bagaimana mengarungi kehidupan ini berdasarkan bimbingan wahyu ilahi. Kita semua punya masalah. Dan masalah kita berbeda-beda. Dan masalah itu dinamis, berkembang, update. Ya, masalah-masalah baru akan datang. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan sesuatu yang insya Allah kelak engkau akan mengalami. Fenomena ketegangan yang terjadi antara menantu dengan ibu mertua. Walaupun dengan bapak mertua juga kadang-kala terjadi. Tapi karena kajian kita lebih buat emak-emak, maka mungkin kita akan khusus membahas tentang hal ini. Bagaimana seorang menantu yang merasa selalu disalahkan sama ibu mertuanya. Dan bagaimana ibu mertua yang selalu melihat menantunya salah. Menantunya tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Ahibati fillah. Pernikahan sejatinya itu tidak hanya menyatukan antara sepasang suami dan istri. Antara seorang laki-laki dengan wanita. Tetapi pernikahan itu juga mempertemukan dua keluarga. Yang dahulunya tidak ada ikatan apa-apa. Tahu-tahu dua keluarga itu berjumpa. Dan kalau bicara bagaimana menjaga keharmonisan, maka semuanya dimulai dengan tidak salah memilih pasangan hidup. Kenapa kita perlu tahu dengan keluarga calon istri atau calon suami? Karena tadi pernikahan ini akan membuatmu berinteraksi dengan mereka. Bukan hanya dengan suami. Walaupun yang lebih banyak tentunya dengan pasangan hidupmu. Tidak dengan keluarganya. Tapi terkadang kita melihat ada di beberapa daerah yang budayanya menantu kumpul sama mertua. Menantu kumpul sama ipar. Bahkan mertua marah kalau anak dan menantunya kontrak rumah, sewa rumah, atau pindah rumah. Kita melihat di masyarakat kita yang memiliki budaya berbeda-beda.
Tapi intinya, kita ingin memahamkan setiap muslim tentang bagaimana sikap yang benar terhadap mertua. Engkau yang sekarang jadi menantu, suatu saat engkau akan jadi mertua insya Allah kalau engkau punya anak. Engkau juga akan merasakan apa yang dirasakan oleh mertuamu sekarang. Bagaimana dia merasa kehadiranmu itu mengganggu. Nah, ya anak yang dibesarkan oleh dia, tahu-tahu sekarang harus berbagi perhatian dengan engkau. Anak yang selama ini senantiasa mendahulukan, mengutamakan ibundanya dengan kehadiranmu, mau tidak mau perhatiannya harus dibagi. Cintanya harus dibagi. Waktunya harus dibagi. Sampai subhanallah ada yang mengatakan kehadiran menantu itu membuat mertua harus berbagi, disebutkan al-hubbu wal jaib, berbagi cinta dan kantong. Urusan fulus. Itu dirasakan. Maka bagi seorang menantu dan bagi kita setiap muslim, yang pertama engkau harus tahu apa sih hak orang tua. Hak ibu khususnya. Ini ibu suamimu. Yang dia memiliki kedudukan yang agung. Di sisi suami sebagai anaknya. Di sisi keluarga sebagai ibu yang merawat dan mengatur urusan rumah. Dan di sisi Allah Azza wa Jalla, Allah memang benar-benar berwasiat kepada anak-anak agar memberikan perhatian khusus kepada ibu. Bahkan ibu itu punya hak bakti dari anaknya. Dari 1, dia punya hak 3/4. Yang 1/4-nya buat bapak. Apa kata Allah Azza wa Jal di surat Luqman ayat 14. Nah, silakan dibaca. Tafadhali, surat Luqman ayat 14. Minasyaitonirrajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Kita lihat ya subhanallah ya. Allah menyamakan wasiatnya. Perintahnya kepada anak agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wasainal insan biwalidayhi. Kami wasiatkan, kami perintahkan kepada insan ini agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Lalu dikhususkan ibu dengan 3 hal. Mengandung, melahirkan, dan menyusu. Maka tatkala datang seorang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, lalu berkata, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati. Siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan pendampingan baikku? Bihusni sahabati. Pendampingan yang terbaik dari anaknya. Persahabatan. Kebaktian. Siapa?
Qala ummuk. Kata Nabi SAW, ibundamu. Qala thumma man. Setelah ibu siapa? Qala thumma ummuka. Kemudian ibundamu. Qala thumma man. Dia tanya lagi, kemudian siapa? Yang pertama ibu. Yang kedua ibu. Yang ketiga siapa? Qala thumma ummuka. Kemudian ibundamu. Qala thumma man. Setelah itu siapa? Thumma abu. Baru setelah itu bapak. Bayangin ya. Bagaimana Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada anak untuk perhatian kepada ibunya. Lebih daripada kepada ayahnya. Dan dijadikan ibu itu 3 tingkatan. Ibu, ibu, ibu. Nomor 4 itu bapak. Maka bagaimana dengan istri? Hendaklah kita faham ya, antara kewajiban memberikan nafkah kepada istri dengan kewajiban berbakti kepada orang tuanya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, inni la a'lamu amalan aqrab ila Allah azza wajalla min birril walid. Aku nggak tahu amalan yang lebih mendekatkan kepada Allah daripada berbakti kepada ibu. Berbakti kepada kedua orang tua secara umum, khususnya kepada ibu. Maka bagi seorang menantu, hendaklah dia menghargai ibunda suaminya dan memberikan hak-haknya. Menggaulinya dengan penuh penghormatan, dengan selalu membayangkan bahwa dia ini adalah yang mengandung suamiku. Dia ini yang membesarkan suamiku. Dia ini yang mendidik suamiku sehingga jadi laki-laki yang soleh. Yang kemudian sekarang dia menjadi suamimu. Maka seorang istri, seorang menantu jangan sampai lupa dengan kebaikan-kebaikan ibunda suaminya. Yang menyebabkan keributan dan ketegangan menjadi besar. Itu salah satu sebabnya kita lupa dengan kemuliaan orang ini. Kita lupa dengan kebaikan orang ini. Oke, dia punya salah, dia mungkin cemburu, dia mungkin emosi, dia mungkin akhirnya intervensi di rumah tangga putranya gara-gara menantunya ini. Maka hendaklah seorang menantu memahami bahwa ibu mertuanya kehilangan anak. Dan engkau yang ngambil dia. Oh enggak usah, itu realita. Dan orang itu cemburu. Kadang-kala cemburu buta. Maka bagaimana engkau menampakkan segala penghargaan buat ibu mertuamu. Dan engkau mengajarkan kepada anak-anakmu agar mereka menghargai nenek mereka. Menanamkan di diri anak-anak kecintaan kepada nenek dan kakek. Karena ada menantu yang karena sakit hati sama ibu mertua atau sama bapak mertua, akhirnya dia menjadi orang yang jahat. Dia kan jahat dulu. Dan kejahatanmu membuatmu menyuntikkan vaksin kebencian dan permusuhan kepada kakek nenek, ibu mertua dan bapak mertua, kepada ipar-ipar. Oh ini kayak ini seperti ini, ya Allah. Tuh bayi lahir gak ngerti apa-apa.
putih bersih. Dan engkau yang mencoret-coret. Maka seharusnya yang dilakukan seorang menantu ini, bagaimana dengan cucu-cucu yang menghargai neneknya, yang sang nenek dan sang kakek akan bangga dengan ibunda mereka. Jadi hubunganmu dengan mertua akan menjadi baik ketika cucu-cucu menghargai. Kadangkala menantu mengatakan kepada anak-anaknya, nak, bapak sama kakek sama nenek itu pilih kasih. Nak, kakek sama nenek itu kayak gini, kayak gitu. Ahibati fillah. Cinta itu membuat yang susah jadi mudah. Yang jauh jadi dekat. Dan bagaimana seharusnya engkau menumbuhkan cinta di dirimu. Dengan melihat kepada kebaikan dan menutupin keburukan. Melihat kepada kelebihan dan melupakan kekurangan. Di antara hak seorang muslim. Jangan bicara ibu mertua ini. Ini hak saudara sesama muslim. Yang mungkin dia nggak punya kebaikan sedikit pun kepadamu. Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai orang lain seperti dia mencintai diri sendiri. Engkau sekarang yang jadi menantu, kelak engkau jadi mertua. Maka bagaimana menggaulin orang seperti engkau nanti gimana? Keinginanmu itu apa? Engkau juga ingin dihormati, ingin dihargai. Ya hargailah mertua. Engkau bayangin kalau engkau dapat menantu seperti dirimu nanti. Yang mungkin ada sebagian menantu memang kurang baik gitu loh. Maka ada sebuah kaidah di mana Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan ini, dalam sunnatullah, akan memberikan balasan sesuai dengan amalan. Memberikan balasan sesuai dengan amalan. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, maka seperti itu akan diperbuat kepadamu. Kalau engkau menanamkan kebencian kepada anak-anakmu. Ya, mungkin enggak usah, anak enggak pernah menanamkan kebencian. Menceritakan keburukan orang lain, itu sejatinya menanamkan kebencian. Dan engkau anak enggak ada niat seperti itu. Iya. Tapi hasil dari yang kau lakukan, tumbuhnya kebencian. Ahibati fillah, dan yang terpenting dalam bermuamalah dengan ibu mertua, dengan bapak mertua, dengan ipar-ipar nantinya adalah menjaga lisan. Kenapa? Salah ngomong sedikit berantakan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat 83. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Coba dibaca. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Allahu Akbar. Kita lihat ya bagaimana Allah mengambil sebuah perjanjian terhadap Bani Israel agar mereka yang pertama mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tidak beribadah kecuali kepada Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua.
Yang ketiga kepada kerabat. Kemudian baru anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Lalu Allah mengatakan wa qulu linnasi husna. Ucapkan, katakan perkataan yang baik buat manusia. Ini kepada keumuman manusia. Bagaimana kepada mertua? Bagaimana kepada ipar? Yang terkadang gara-gara salah ngomong dan ada yang mindah omongan, engkau cerita di mana, engkau ribahin mertua, tahu-tahu ada yang menyampaikan omongan itu kepada mertuamu, berantakan hidup. Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu lisan. Maka Allah mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Wa qulu linnasi husna. Maka bagaimana engkau bercerita kepada anak-anakmu cerita yang baik tentang mertuamu. Cerita yang baik tentang peran mereka mendidik ayah anak-anak. Kalau bicara keburukan, semua orang punya keburukan. Tapi hendaklah engkau memilih kosakata yang baik, cerita yang baik, sebagaimana engkau memilih kurma-kurma yang baik, makanan-makanan yang baik. Engkau gak mau. Manusia secara tabiatnya ketika di hadapan ada banyak makanan, kemudian ada yang banyak lalatnya, ada yang busuk. Gak mungkin dia ambil yang busuk kemudian dia masukkan ke mulutnya, enggak. Gak mungkin dia ambil yang busuk kemudian dia suapi anaknya, gak mungkin. Begitu pula dengan omongan. Engkau perlu memilih. Di surat Al-Isra, Allah Azza wa Jalla berfirman di ayat 53 berkaitan dengan tadi. Apa kata Allah? Wa qul li'ibadi allati hiya ahsan inna syaitana yanzahu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Allahu Akbar. Nih. Hendaklah kita berkata ucapan yang terbaik. Salah ngomong dikit, setan langsung memanfaatkan hal itu untuk mengadu domba. Untuk menciptakan konflik di antaramu sama mertua. Oke, mertua mungkin ya, intervensi mungkin ini itu. Bagaimana engkau menghadapinya? Dengan mengucapkan ucapan yang baik. Minta maaf. Puji dia. Ucapkan terima kasih. Sehingga bagaimana mertua merasa nyaman dengan kehadiranmu. Kekhawatiran dia engkau akan menguasai putranya itu hilang. Enggak. Bahkan yang ada engkau membantu suamimu berbakti. Dengan segala kekurangan. Di sini juga harus pandai-pandai memilih kata-kata. Ini dicontohkan ya. Ketika seorang istri tinggal bersama mertua. Kemudian tahu-tahu iparnya juga mau tinggal satu rumah. Bersama istrinya juga di sana. Apa yang perlu dikatakan oleh suami? Engkau nih, bagaimana merayu suamimu untuk mengatakan, gimana kalau kita pindah ya? Soalnya ya sebagai seorang istri mungkin gak nyaman tinggal sama ipar. Yang dia tetap harus pakai jilbab, pakai baju yang tertutup. Dengan keberadaan iparnya yang bukan mahram buat dia.
Kalau dia mengatakan kepada mertuanya, kita mau pindah karena ada ipar, ini itu nggak enak istri ana. Ini suami kalau ngomong kayak gitu akan menyebabkan ibu mertua menuduh istrinya yang ngomporin suami. Tapi coba engkau pilih kata-kata yang lain. Ngomong apa? Sampaikan kepada suamimu agar dia ngomong sama orang tuanya, katakan kita nih ingin memberikan keluasan ya buat saudaraku, aku ingin dia lebih nyaman lagi ya. Kemudian buat istrinya juga lebih enak karena lebih bebas. Kalau ada aku di sini dia harus pakai jilbab ya, seperti itu. Jadi bahasanya dia itu memilih kata-kata positif bahwa dia ingin pindah rumah umpamanya demi memberikan kenyamanan kepada keluarga. Bukan kenyamanan kepada istrimu. Bukan kenyamanan buat menantu. Seakan-akan menantunya ngalah demi kenyamanan keluarga yang lain. Ini yaqulu lati hiya ahsan. Agar mereka berkata yang terbaik. Maksudnya sama, kadang-kala menantu mau pindah, tapi cara menyampaikannya yang berbeda. Maka di situ sikap mertua juga kadang-kala berbeda menyikapi menantu yang seperti itu. Ada mertua yang mengatakan kepada menantunya karena merasa sang menantu kurang melayani putranya. Ini dan itu, sang mertua ngancam menantunya, nanti aku kawinkan suami, mau aku carikan istri baru yang lebih baik dari engkau. Ada banyak kata-kata seperti itu. Karena sakit hati dia. Maka bagaimana engkau sebagai seorang menantu dapat memohon kepada suami agar suami yang berkata bukan engkau. Dan bagaimana suami juga tidak mengatakan ini permintaan istriku, enggak. Tapi dia menyampaikan demi kenyamanan bersama. Dan hendaklah sebagai seorang menantu menghindari hal-hal yang menyakiti ibu mertua. Baik itu dengan ucapan atau dengan perbuatan. Maka penting bagi seorang menantu untuk mengetahui apa sih yang disenangin oleh ibu mertua dan apa yang tidak disukai. Kemudian juga menghindari debat bersama ibu mertua. Hendaklah dia berusaha untuk ngalah. Khususnya masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan dunia. Rasulullah SAW mengatakan, Ana za'imun bi baitin fi robadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga bagi seorang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Jadi engkau sama mertua ini bukan urusan kalah dan menang. Tapi urusannya bagaimana hubungan menjadi harmonis. Bayangkan dia benar tapi dia ngalah, udahlah. Apa kata mertua umpamanya? Ada hal-hal yang udahlah mertua umpamanya urusan masak umpamanya. Sang mertua kepingin hari ini masak ayam bakar, ayam goreng, sedangkan engkau inginnya hari ini goreng ikan. Ya udah, engkau ikutin keinginan mertuamu. Demi menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Dan seorang istri yang menghindari perdebatan itu biasanya akan disayangi sama mertua. Bahkan ada mertua yang lebih sayang sama menantunya daripada sama anaknya sendiri. Kok bisa? Ya karena engkau menjadikan mertuamu sebagai orang tuamu. Menggaulinya dengan penuh penghormatan. Ini sebagai bentuk kebaktianmu kepada suami. Kemudian
Ada yang berkaitan dengan ziarah. Menantu ini ketika suami berangkat ziarah ke tempat orang tuanya, kalau memang engkau beda rumah atau beda tempat, hendaklah ikut ya, mendampingi suami. Dan ketika berada di rumah itu, jangan engkau menunjukkan keromantisanmu kepada mertua. Ana sering sampaikan kepada istri Ana, kalau engkau ingin menunjukkan keromantisan, keharmonisan keluarga kita, engkau tunjukkan kepada orang tuamu, bukan kepada orang tuaku. Bukan kepada orang tua suami. Bukan kepada ipar-ipar dari pihak suami. Tapi tunjukkan kepada orang tuamu. Agar orang tuamu bahagia. Karena kalau orang tuamu melihat engkau ya romantis sama suami, mendapati keharmonisan, engkau dikasih hadiah sama suami, dikasih gelang kau pakai, engkau tunjukkan kepada orang tuamu sebagai seorang anak, itu orang tuanya senang. Engkau menambahkan kebahagiaan. Tapi kalau engkau sebagai menantu menunjukkan pemberian suami kepada ibu mertua, kepada bapak mertua, kepada ipar-ipar, engkau datang dengan gelangmu, dengan cincinmu, kemudian di sana engkau ya seperti wanita yang yang menunjukkan genit ya, genit sama suamimu di depan mertua, maka engkau sedang memancing di air keruh. Engkau akan membuat keributan. Maka tatkala engkau di rumah mertua biasa-biasa aja. Artinya kepada suami. Engkau hormatin suamimu tapi tidak menunjukkan bahwasanya suami itu sayang sama engkau ya. Enggak. Tapi bagaimana suamimu bisa ambil waktu sama orang tua dan engkau di rumah itu ya. Mungkin membantu bersih-bersih di rumah mertua ya. Sehingga engkau bukan hanya menjadi tamu. Tapi engkau menjadi anak. Ini kalau mertuanya suka dengan seperti itu. Jadi seorang menantu juga harus paham bagaimana kesenangan mertuanya tadi yang saya sebutkan. Apa yang gak disukai mertua. Kadangkala mertua gak ingin ada yang bersih-bersih di rumahnya. Gak ada ingin di dapur juga enggak. Dia seakan-akan itu privasi. Ya udah engkau jangan lakukan itu. Tapi yang jelas ketika berziarah ke tempat mertua, jangan lupa bawa hadiah, bawa oleh-oleh yang disenangin mertua. Karena kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Hendaklah engkau saling memberikan hadiah. Karena itu akan menumbuhkan cinta di antara kalian. Suruh suamimu memberikan hadiah yang terindah buat. Kalau mungkin enggak, suamiku tidak berkecukupan, iya yang penting dia sudah memberikan nafkah wajibnya, sisanya buat mertua. Ahibati fillah, ketenangan, kedamaian, kenyamanan itu jauh lebih nikmat daripada nikmat materi. Apa gunanya engkau dikasih sama suami banyak hadiah tapi engkau ribut sama mertua? Kemudian bagaimana seorang menantu berusaha untuk dekat sama mertuanya? Meminta nasihat. Minta diajarin masak, ya. Minta nasihat bagaimana cara melayani suami. Minta nasihat bagaimana mendidik anak. Udah, engkau jadikan mertua ini guru. Penasehat. Kemudian konsultan. Sehingga orang tua itu, mertua itu merasa, oh ini menantuku butuh sama aku. Dan itu juga akan menghancurkan dinding-dinding pemisah. Sehingga istilah intervensi itu akan gak ada. Kan kadang-kadang kita berpikir mertua intervensi. Udah, sebelum dia intervensi, engkau yang datang ke mertua, sehingga engkau minta nasihat dan konsultasi sama dia.
Dan itu akan membuat dia bahagia. Ini menantu minta nasihat sama mertua. Minta nasihat sama bapak mertua juga. Kenapa? Ya mereka orang-orang yang sudah punya pengalaman berumah tangga. Dan kedekatanmu sama mertua dengan cara engkau minta nasihat, sekali lagi ini membuat mereka gak akan intervensi. Mereka akan memberikan arahan kepadamu. Engkau yang minta. Ketika engkau gak mampu melaksanakan nasihat mereka, sampaikan kepada ibu mertua ya, doakan ya. Mudah-mudahan Anda bisa menjalankan amanah-amanah tersebut, nasihat-nasihat itu ya. Mungkin Anda masih belum mampu, tapi tolong dibimbing ini dan itu. Oh, merasanya aman mertua. Kemudian yang terakhir, engkau harus sabar dan memaafkan. Allah Azza wa Jalla mengatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Allah mengatakan dan aku jadikan sebagian kalian itu ujian untuk sebagian lain. Poinnya kalian sabar enggak? Karena ada mertua yang keras. Mertua yang temperamental. Mertua yang ganyang. Ganyang anaknya, ganyang menantunya. Ya, anak berjumpa dengan mertua seperti itu. Apa yang harus engkau lakukan? Sabar. Ini cobaan. Dan alhamdulillah cobaanmu hanya seperti itu. Ada yang cobaannya lebih besar. Na'udzubillah, mertuanya narkoba umpamanya. Mertuanya keluar masuk penjara. Baik yang laki kan yang perempuan, ada yang mertuanya na'udzubillah pelacur. Sehingga engkau akan bersyukur dan bersabar menghadapi mertua. Bersyukur karena melihat adanya orang-orang yang lebih parah hidupnya daripada engkau. Yang memiliki mertua yang zalim sama menantunya. Dan kau alhamdulillah kezaliman mertuamu masih ringan dibandingkan dengan fulan, dengan keluarga fulan. Maka ini membuatmu bersyukur. Maka Rasul SAW mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada yang di bawah kalian, jangan melihat kepada yang di atas kalian. Kenapa? Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah alaikum. Karena yang seperti itu akan menolong kalian untuk tidak meremehkan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kau dapat bersyukur, bukan hanya bersabar, engkau bersyukur. Adapun ketika bersabar, boleh jadi engkau punya dosa. Yang mertuamu seperti itu, engkau dapat mertua seperti itu sebagai penghapus dosamu dan pengangkat derajatmu. Hidup ini bukan untuk bersenang-senang. Kita hanya akan berpindah dari satu ruang ujian ke ruang ujian selanjutnya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla berulang kali dalam Al-Quran memerintahkan untuk bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Dan sabar ini kedudukannya dalam agama itu seperti kepala dalam jasad manusia. Maka orang yang gak sabar gak ada agamanya dia. Seperti kepala kalau dipotong, apa gunanya tubuh? Apa gunanya? Mati sudah. Maka Ali bin Abi Thalib menyebutkan manzilatus sabri minal iman atau minad din kamanzilatir ra'si minal jasad. Itu kedudukan sabar. Sabar bukan hanya menghadapi musibah. Sabar melaksanakan perintah. Perintah Allah untuk berbakti kepada suami ya. Dan termasuk kebaktian kepada suami. Dia membantu suami berbakti sama orang tuanya. Bagaimana dia menjaga hubungan baik sama mertuanya. Ini masuk dalam kebaktian kepada suami yang memerlukan kesabaran. Sabar menjalankan perintah. Sabar menjauhi larangan. Sabar dengan musibah yang menimpa.
Dan bersyukur nikmat Allah banyak. Makanya ketika Nabi SAW mengarahkan para suami, la yafraq mu'minun mu'minah. Nggak boleh seorang laki-laki yang beriman membenci pasangannya yang beriman. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, bukankah ada perilaku lain yang dia sukai? Jadi menitik beratkan kepada kebaikan, mengingat kemuliaan, dan melupakan kekurangan. Bersabar, bersyukur, dan perbanyak istighfar. Dosa itu membawa naas. Dosa itu membawa ketidaknyamanan dalam hidup ini. Dongkol, galau. Bagaimana ungkapan sebagian salafus saleh. Gara-gara dosa, ketika dia pulang ke rumah, dia mendapati sikap yang berbeda dari istrinya. Dari pasangan hidupnya, mungkin dari mertuanya, dari kendaraannya. Jadi kok gak nyaman gitu loh. Itu salah satu penyebabnya adalah perbuatan dosa. Maka menantu harus banyak-banyak beristighfar. Memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Dan jangan memandingkan dengan mertuanya fulana juga, yang lainnya enggak. Ini mertuamu seperti itu. Engkau enggak sama fulana. Kenapa engkau dapat mertua yang seperti itu umpamanya? Engkau introspeksi diri. Dan engkau nanti bakal jadi mertua. Dan semoga dengan engkau berbakti sama ibu mertua, sama bapak mertua, engkau berusaha berbuat baik kepada suamimu dan berbuat baik kepada keluarganya. Nanti ketika putrimu menikah atau putramu menikah, semoga dapat menantu yang berbakti kepada. Semua amal kebajikan yang kita lakukan, itu tidak ada yang luput dari catatan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar dari lisan seseorang perkataan dia, melainkan ada malaikat yang mencatat dan mengawasi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar dzarrah, semut kecil, itu dia akan mendapatkan balasan. Jangan pernah engkau berpikir, aku sudah berbuat baik ya, tapi tetap ditanggapin buruk ini dan itu. Engkau berbuat baik karena Allah Azza wa Jalla. Orang itu mau membalas kebaikanmu dengan kebaikan, itu mau dia. Tapi orang itu mau membalas kebaikanmu dengan keburukan, engkau gak urusan sama dia. Kenapa? Karena engkau berbuat karena Allah Azza wa Jalla dan engkau akan mendapatkan balasan. Engkau disakiti, difitnah, dituduh macam-macam. Tapi bagaimana engkau berusaha untuk tetap berbuat baik kepada mereka. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Itu sikap menantu yang baik. Dan sekali lagi engkau akan merasakannya insya Allah. Allah tidak menzalimin hamba-hambanya. Sebagaimana engkau berbuat, maka seperti itu akan diperbuat kepadamu. Wal jaza'u min jinsil amal, dan balasan itu sesuai dengan amal. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi nasihat, mau'izah, pelajaran yang membuat kita dapat lebih baik lagi bermuamalah kepada mertua kita. Adapun bagi para mertua, hendaklah engkau juga sadar bahwa putramu sudah menikah. Dia punya kewajiban kepada istrinya. Dan ketahuilah bahwa menantumu tidak makan rizki anakmu. Menantumu juga tidak makan rizkimu. Menantumu dia punya rizki sendiri. Dan yang ngasih rizki adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, menantumu juga engkau lihat dia meninggalkan orang tuanya.
dia pindah ke rumah untuk melayani putramu. Hargain dia juga. Sehingga tatkala mertua tahu diri dan menantu menghargai, insya Allah rumah tangga akan harmonis dan mawaddah dan rahmah akan tumbuh bersemi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, Anda kembalikan ke moderator untuk memandu jalannya tanya jawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustadz di Sydney. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ya, ini izin pertanyaan titipan. Kita punya kerabat atau saudara, nggak tahu apa sebabnya, dia tidak lagi menghubungi kita dan kita sudah berusaha menghubungi, nggak bisa juga. WA nggak dibuka, jadi gimana kita seharusnya dan gimana doanya supaya hubungan kita pulih kembali seperti dulu lagi. Jazakallah, Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, kalau bicara kondisi kerabat yang tahu-tahu berubah sikapnya, yang menurut kita nggak ada apa-apa gitu, dihubungin nggak bisa, jadi kita melihat ada perubahan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita berbaik sangka. Boleh jadi dia sedang sibuk, dia punya urusan, sehingga dia tidak bisa dihubungi. Kitalah yang berusaha untuk menghubungi. Kalau ternyata kita sudah berusaha menghubungin, tapi ternyata ya tidak ada respon. Diblokir enggak, tapi tidak dibaca. Maka di sini kita perlu berjumpa. Kalau kita nggak bisa berjumpa, kita perlu kirim orang untuk menjumpai kerabat kita. Tadi kita baca firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Isra. Tatkala Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk memilih kata-kata yang terbaik. Qul li'ibadi wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Kenapa? Inna syaitana yanzaghu bainahum. Syaitan ini ingin mengadu domba di antara mereka. Itu yang diinginkan syaitan. Dan boleh jadi kerabatmu seperti itu karena ada yang merusak hubunganmu. Sehingga kita tetap berbaik sangka sama keluarga kita. Hanya boleh jadi dia termakan fitnah. Boleh jadi kita yang ngomong dengan omongan yang tidak difahami dengan benar. Dan itu terjadi. Berapa banyak orang yang sakit hati. Tapi kita nggak tahu. Pernah kejadian istri Ana. Dia ngomong, Bang, Fulana kok berubah sama Ana ya? Ana langsung katakan, kau temuin Fulana. Ana nggak ngapa-ngapain. Boleh jadi engkau berkata, berucap, yang menurutmu tidak apa-apa, ternyata melukai perasaan dia. Makanya Nabi SAW mengatakan, Inna rajula la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqi laha bala. Yahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifan. Ada orang yang mengucapkan sebuah ucapan yang dia nggak terlalu peduli dengan ucapan ini. Ternyata dengan ucapan itu dia masuk ke neraka jahanam selama 70 tahun. Bayangin, satu ucapan yang dia tidak perhatikan ucapan itu, mungkin juga dia sudah lupa. Tapi orang yang mendengar nggak lupa. Dan malaikat yang mencatat dengan rapi dicatat ucapan. Maka Ana suruh minta maaf, kau datang jumpain dia. Katakan afwan, Ana mungkin Ana salah ngomong, mungkin ini itu. Tolong Ana dikasih tahu omongan Ana yang salah yang mana. Dikasih tahu yang ini. Oh itu, minta maaf Ana kalau gitu. Terkadang kita nggak sadar. Ini kalau kita berinteraksi sama dia, tahu-tahu dia berubah sikapnya. Atau ada yang mindah omongan. Boleh jadi memindah omongan yang benar, boleh jadi fitnah.
Maka nasihat ana, engkau perlu jumpain atau kirim orang yang menjumpain untuk minta maaf. Karena boleh jadi itu penyebabnya. Kalau bicara doa apa, subhanallah, ana ingat dengan sebuah doa. Ini doa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, yang bunyinya panjang doanya ini, tapi yang bagian depannya beliau mengatakan Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam. Ya Allah, akurkan di antara hati kami. Pertemukan, lembutkan di antara hati kami. Ya Allah. Dan perbaiki hubungan di antara kami. Dan tunjukkan kepada kami jalan-jalan keselamatan. Nabi ngajarkan baca doa itu. Karena usaha dari manusia tanpa kehendak Allah sia-sia. Maka engkau berusaha tadi seperti yang Anda sebutkan bagaimana usahanya. Lalu bagaimana engkau berdoa memohon kepada Allah supaya hati ini dipertemukan, dilembutkan. Dan bagaimana hubungan itu diperbaiki. Dan kita dikasih petunjuk jalan-jalan keselamatan. Dan yakin. Yakin apa? Allah mengabulkan doa kita. Jadi berbaik sangkalah kepada keluargamu. Dan buruk sangka kepada dirimu sehingga engkau memperbaiki diri untuk naik ke tingkat-tingkat yang lebih baik dalam bermuamalah. Dan Nabi SAW mengatakan alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minalladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang berbaur dengan manusia. Tadi mungkin menantu berbaur sama mertua, berbaur sama keluarganya. Orang yang berbaur dengan manusia dan dia sabar disakiti sama mereka. Itu lebih baik daripada yang gak berbaur sama manusia. Dan dia gak sabar disakitin sama mereka. Maka hendaklah kau menjadi orang yang penyabar. Tapi menjadi orang yang ya berhati lapang untuk bergaul sama manusia. Dan siap untuk dikritik, untuk ditegur, untuk diribain, untuk apa aja kau sabar. Karena sejatinya kita sedang menuju kepada Allah Azza wa Jal. Dan jalan menuju kepada Allah penuh dengan onak dan duri. Dan engkau perlu bersabar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustadz, ini dari Brisbane. Tafadhali. Ya. Ini ada pertanyaan titipan Ustadz. Assalamualaikum, barakallahu fiik Ustadz. Mertua saya sudah tidak ada keduanya. Di mata mertua saya termasuk istri yang baik, termasuk yang dibilang istri yang baik. Tetapi justru kenapa di mata suami saya selalu dianggap salah dan selalu melawan beliau. Melawan dalam arti saya menjawab atau berpendapat dalam beberapa hal dan ini membuat suami saya marah atau tidak suka. Bagaimana menyikapi hal tersebut Ustaz? Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ya, berarti engkau pandai mengambil hati mertua tapi gak pandai mengambil hati suami. Ada yang seperti itu. Makanya ada orang yang baik di luar, tapi di rumah dia gak baik. Ini boleh jadi dia adalah sosok menantu yang baik. Tapi istri yang tidak baik. Kenapa? Sudah disebutkan penyebabnya. Suamimu gak suka dibantah. Suamimu ingin perintahnya dikerjakan. Bukan dimusyawarahkan. Maka solusinya mudah sekali. Jangan pernah membantah suami. Kecuali dalam urusan yang memang bertentangan dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan aturan Allah. Tapi kalau sekedar urusan-urusan dunia yang masih bisa ditoleransi. Bagaimana engkau selalu mengatakan na'am. Iya. Nabi SAW ketika ditanya tentang wanita yang terbaik. Kata Nabi SAW yang kalau dilihat menyenangkan hati. Yang kalau diperintah taat dan menuruti. Dan dia menjaga kehormatan dirinya.
itu wanita yang terbaik. Dan engkau mungkin belum jadi itu. Bagaimana engkau merubah penampilanmu untuk suami? Bagaimana engkau merubah sikapmu terhadap apa yang diinginkan suami? Dan engkau mungkin sudah bertahun-tahun tahu dengan keinginan suami, mengetahui, memahami sikap suami, kemauan-kemauan suami. Jadi solusi ada di tanganmu. Tapi terkadang sebagian wanita itu nggak mau. Dia merasa ana nggak salah, Ustaz. Ana menjawab karena menurut ana, ucapan menurut ana yang dilakukan suami kurang pas gitu loh. Subhanallah ya. Seorang pegawai yang dicintai sama atasannya itu bukan pegawai yang pintar. Tapi pegawai yang taat dan nurut. Apa gunanya pintar kalau nggak taat dan nurut? Mau-maunya dia. Maka jadilah engkau seorang istri yang dicintai sama suami. Bukan karena kecerdasannya, bukan karena kepandaiannya, tapi karena engkau nurut dan taat sama suami. Berusaha. Mungkin merasa berat ya. Padahal itu yang akan mengantarkanmu ke surga. Ana tadi mendengarkan sebuah penjelasan Syekh Albani rahimahullahu ta'ala tentang seorang wanita yang curhat. Dia mengatakan bertanya kepada Syekh Albani, ana ini sebelum nikah, aku itu orang yang suka sholat malam, suka puasa, ya, suka bersedekah. Sekarang setelah menikah kok aku nggak merasakan kelezatan itu lagi. Maka disebutkan bahwasanya seorang wanita tidak akan merasakan kelezatan, keimanan sampai dia menunaikan hak suaminya. Maka ini mungkin yang menyebabkan sebagian wanita kehilangan kelezatan beribadah ya gara-gara dia tidak menunaikan hak suaminya. Nabi SAW ketika ditanya wanita yang terbaik siapa? Maka Nabi menyebutkan SAW yang kalau dipandang menyenangkan, kalau disuruh taat, patuh sama suaminya, menghargai suaminya. Di sini sebagian wanita sholat 5 waktu, puasa sunnah, tapi dia kehilangan kenikmatan beribadah gara-gara ternyata dia tidak menunaikan hak suaminya. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, la tasumul mar'atu wa zawjuha hadir illa biidznih. Atau kama qala Nabi SAW. Tidak boleh seorang wanita, seorang istri berpuasa dalam kondisi suaminya hadir, ada, kecuali dengan izin suami. Bayangin ya. Urusan puasa di mana seorang wanita ingin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, itu dengan izin suami. Maka hendaklah wanita yang bertanya ini, dia melihat mana yang skala prioritas. Suamimu. Sampai puasa engkau harus izin sama suami. Bagi dengan hal-hal urusan dunia, usahakan kau tidak membantah dan katakan sami'na wa ata'na. Dan selalu menghargai suami, engkau akan dicintai sama suami. Jadi jangan sampai tadi engkau menjadi menantu yang baik, engkau baik di luar, tapi di mata suami enggak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan dari Perth. Tafadhali barakallahu. Bagaimana apabila ada suami yang menganggap karena lebih berpahala mengurus ibunya yang sakit dan sudah tua, tapi malah menjadi menelantarkan anak dan istrinya, Ustaz? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Inilah jamaah pentingnya belajar. Ketika seorang belajar ilmu, dia tahu mana yang lebih wajib dan mana yang juga kewajiban dia. Sehingga dia melaksanakan yang lebih wajib dan tidak melantarkan kewajiban dia. Kewajiban berbakti sama orang tua, tadi kita udah baca ayatnya. Kita udah dengar hadisnya. Tapi seorang suami, dia juga punya kewajiban kepada istrinya. Maka di sini seorang istri ada 2 hal yang perlu dia lakukan. Yang pertama, dia dukung suaminya untuk merawat orang tuanya. Jangan engkau jadi penghalang kebaktian suamimu kepada orang tua.
Bagaimana engkau dukung suamimu, engkau doakan suamimu ya, agar dia mendapatkan taufik dari Allah ya. Karena amalan yang terbaik adalah berbakti kepada orang tua, ini dan itu. Dukung suamimu. Sehingga mertua pun akan melihat, memandang bagaimana dukungan istri kepada suami untuk berbakti kepada orang tuanya. Di sini semoga sang mertua ini jadi cinta sama menantunya. Dan di situ dia akan menyuruh putranya, engkau jangan lupa dengan kewajibanmu memberikan nafkah kepada istri dan anak-anakmu, memberikan pendidikan dan pengajaran kepada mereka, memberikan perhatian kepada mereka. Tapi kalau ternyata kita ini kan sering merasa yang salah itu suami, yang salah itu mertua. Boleh jadi suami dan mertuamu ini melihat engkau bukan istri yang soleha. Engkau bukan istri yang mendukung kebaktian suami. Yang ada darimu hanya menuntut dan menuntut, menyebutkan tentang bagaimana suami yang zalim ini dan itu. Sehingga yang terjadi suamimu semakin jauh dan mertuamu semakin suka kalau suamimu jauh dari diri. Ingat yang bertanya ini bukan sang suami ya. Kalau ini dari pihak istri tadi. Bagaimana kalau suami kan? Berarti kan pihak istri yang bertanya. Maka hendaklah engkau sekarang merubah mindsetmu. Bagaimana engkau ridho dengan kondisi yang ada. Dan kebaktian suami kepada orang tuanya. Insya Allah membukakan pintu-pintu langit. Membuka pintu rizki. Memanjangkan umur. Dan mungkin seorang istri yang menerima kondisi tersebut ya. Sehingga dia berusaha untuk tetap mendidik anak-anaknya dengan baik ya. Mungkin dia pula menanamkan kecintaan kepada anak-anaknya. Mengatakan kepada anaknya, nak, seperti itu seharusnya menjadi seorang anak. Engkau lihat tuh bapakmu, bagaimana dia berbakti kepada ibunya. Sehingga dia pun nanti akan mendapatkan kebaktian dari anaknya. Akan tetapi, kalau yang terjadi sama dirimu sebagai seorang istri adalah mengeluh, kemudian menanamkan kebencian kepada anakmu, kepada bapak dan neneknya. Itu bapakmu gak tanggung jawab, nah. Juga nenekmu itu gak tahu diri. Bagaimana kelak anakmu akan bersikap kepadamu? Ketika engkau tumbuhkan kebencian di dirinya. Boleh jadi engkau akan dapat menantu yang tidak peduli sama mertua. Dapat menantu yang mempengaruhi anakmu untuk tidak berbakti kepada diri. Dan banyak kita lihat. Ada menantu-menantu bagaimana dia mempengaruhi suaminya untuk tidak berbakti kepada ibunya. Ada. Dan anak pernah memberikan nasihat kepada seorang suami. Dia ya mungkin antara istri dia dengan ibunya itu ada masalah. Ibunya tinggal di lain kota. Ana sampaikan kepada dia, engkau berikan hak-hak istrimu. Berikan hak dia. Tapi engkau berbakti. Setelah hak udah terpenuhi, udah engkau berbakti sama ibu. Ketika memang gak bisa dikumpulkan antara istri sama mertua, engkau pas hari libur ya udah, engkau pergi ke tempat orang tuamu. Yang penting tadi jangan melantarkan istri. Karena kadangkala ada seorang ibu yang merasa anaknya dikuasain sama menantunya. Enggak, katakan enggak, aku enggak dikuasain sama menantu, sama istriku bu. Cuma aku sebagai seorang suami yang punya kewajiban. Tapi ketika kewajiban dia sudah laksanakan, lebihnya dia berikan kepada orang tua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ada titipan pertanyaan. Ini ada seorang istri yang
dia tidak terlalu akrab dengan bapak mertuanya. Jadi bapak mertuanya ini kadang suka ikut campur dan kadang suka beda pendapat dengan istrinya. Dan istrinya ini pertama sih awalnya oke aja gitu, biasa aja, masih nurut, masih menghormati, masih respect gitu sama bapak mertuanya. Tapi suatu saat kalau istrinya dia mengajukan pendapat lain atau maksudnya berkomunikasi dengan baik, kadang suka nggak sejalan gitu dengan bapak mertua. Jadi akhirnya ada perselisihan dan itu sering terjadi, dan kalau sudah terselisih itu jadi ngerembet kemana-mana. Jadi jalan tengahnya si istri ini minta izin dengan suami bagaimana kalau dia jaga jarak atau jauh aja gitu dari bapak mertuanya, daripada kalau dekat banyak komunikasi jadi banyak cekcok. Jadi lebih baik jauh tapi indah gitu maksudnya Ustadz. Dan yang kedua maksudnya status Ini istrinya tinggal satu rumah sama mertua kalau gitu? Oh enggak, beda. Oh, beda. Tapi maksudnya kalau berkunjung gitu ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Jadi supaya maksudnya jaga jarak supaya indah gitu Ustadz. Jadi nggak terlalu banyak cekcok. Itu hukumnya gimana Ustadz? Tapi ini semua dengan atas izin suami, istrinya boleh izin sama suami, saya mau jauh gitu sama bapak gitu. Itu hukumnya gimana Ustadz? Jazakallah khair. Nah, Masya Allah jemaah. Iya, kadangkala keseringan ketemu membuat percekcokan. Wallahu a'lam bishawab ya. Yang pertama nasihat ana buat sang istri, sang menantu ini, usahakan kalau engkau berbeda pendapat sama mertua, ini engkau kan nggak satu rumah. Mungkin ketika berkunjung ke sana, ngomong ini, ngomong itu, ya iyakan aja. Tadi kita sebutkan hadisnya, bagaimana Nabi SAW mengatakan, Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah, liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Ketika orang tua, mertua berpendapat ini itu macam, katakan insya Allah, ayah aku pertimbangkan. Ketika dia memberikan masukan ya. Mungkin bahasanya kan tadi ikut mengatur, intervensi dan itu. Engkau sampaikan. Insya Allah ya kita pertimbangkan. Makasih banyak atas masukannya ya ini dan itu. Jadi ada hal-hal yang kita membuat mertua kita itu jadi senang dihargai. Jadi terkadang nih mertua ngomong macam-macam seperti itu. Nanti dia lupa. Kita kan kadang-kadang, enggak, Anda harus jelaskan ini. Enggak, udah engkau katakan kepada mereka, kepada mertua. Ini tadi yang intervensi, makasih banyak atas masukannya. Insya Allah kita pertimbangkan, anak akan musyawarah sama suami. Dan semoga Allah berikan yang terbaik ya. Bahasa-bahasa seperti itu membuat mereka nyaman, tenang. Masukan dari dia dipertimbangkan. Kalau kita rapat, kadang-kadang kita rapat bersama para ustadz ya. Ada bahasa yang mengatakan, ya usulan ditampung. Usulan ditampung. Dikerjakan atau tidak apa kata nanti. Tapi usulan ditampung. Nah, engkau jadilah penampung. Bukan memuntahkan usulan tersebut. Kebanyakan kita nggak kuat dengan usulan itu. Karena pendapat kita, usulan ini nggak baik, nggak benar, ini itu. Kemudian kita memuntahkan. Dan kau tahu yang namanya muntah itu sesuatu yang jelek. Maka jangan dimuntahkan tapi ditampung. Baik, adapun berkaitan dengan keinginanmu untuk jarang ketemu sama mertua ya, sebenarnya nggak ada masalah ya. Selama tidak memutuskan silaturahim dan tujuanmu juga baik dan dikatakan ya dengan harapan tidak terlalu sering terjadi konflik. Cuma sebenarnya tadi masukan dari mertua engkau tampung ya, jangan dimuntahkan dan engkau jadikan pertimbangan. Dan kalau nanti ditanya lagi, engkau sudah tanyakan kepada ahlinya ini dan itu. Mungkin kau memilih yang seperti ini. Tapi makasih atas masukan dari mertua umpamanya. Tapi intinya kalau yang ditanyakan apakah boleh menjaga jarak sama mertua, nggak masalah.
menjaga jarak sama mertua, tapi tidak memutuskan hubungan sama mertua. Tetap datang ke sana, tetap berbagi hadiah sama mereka, berbagi kebaikan, dan engkau tetap mendukung suamimu untuk terus berbakti kepada orang tuanya, sehingga rumah tanggamu terjaga, hubunganmu jadi manis. Ada ungkapan zur ghibban tazdad hubban, berziarahlah jarang-jarang, itu akan menumbuhkan kecintaan. Daripada sering ketemu tapi ribut nantinya. Bikin mereka rindu, jangan bikin mereka bosan dan jenuh karena sering melihatmu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Barakallahu fiik, Ustadz dari Canberra. Tafadhali. Na'am. Ya, pertanyaan Ustadz, apa yang harus dilakukan ketika seseorang memutus tali silaturahim dengan keluarganya, yaitu orang tuanya dan saudara-saudara kandungnya, perihal masalah harta pemberian orang tua. Orang tua mengharapkan pemberiannya untuk dibagi rata kepada semua anaknya, tetapi salah satu anaknya ingin memiliki seluruh harta tersebut. Dan kebetulan harta tersebut dia yang pegang. Dan dia memutus komunikasi kepada siapapun yang berusaha menengahi. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Mohon bimbingannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Allahu Akbar jamaah. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Allah mengatakan kalian cinta sama harta itu cinta mati. Padahal dia datang ke dunia ini tanpa harta. Dan dia akan keluar dari dunia ini tanpa harta. Tapi ternyata harta itu memiliki daya tarik yang kuat sekali. Sampai tadi disebutkan ya, ada usaha untuk menguasai. Buat apa? Apa sikap keluarga sekarang dengan salah satu saudara yang ingin menguasai harta tersebut? Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu alayya adzaban. Aku berlindung dari harta yang jadi adab buat aku. Di dunia diadab dengan ambisi dan ketamakan serta kerasukan, di akhirat diadab dengan hartanya gara-gara dia tidak jelas harta itu milik siapa yang dia ambil. Sikap keluarga, hendaklah mereka yang pertama mendoakan. Kalau sudah diusahakan untuk ngobrol sama saudara ini, untuk ditengahin, tapi ternyata dia malah memutuskan, maka kau banyak doa. Doa kebaikan, semoga dikasih hidayah, dikasih petunjuk. Yang kedua, engkau cari orang dekat sama fulan ini. Insya Allah semua punya sahabat, punya kawan. Atau kalau punya ustadz. Bagaimana dia dapat masukan dari orang lain yang bukan dari daerah konflik. Soalnya kalau dari daerah konflik dia merasa, oh ini nuntut harta dia gitu. Padahal ini milikku. Kemudian perlu dikaji kembali. Kalau tadi dalam pertanyaan harta ini dipegang sama fulan. Maka coba dicari tahu. Kenapa dipegang sama fulan? Kenapa fulan merasa dia paling berhak? Boleh jadi memang milik fulan. Boleh jadi orang tua dulu punya duit anggap 10 juta. Atau punya badan usaha yang dikelola sama fulan. Sehingga jadi besar. Fulan punya hak tuh di sana. Berapa hak fulan? Karena dia yang mengembangkan. Dia sebagai pegawai. Dia sebagai pengusaha umpamanya di sana. Ini ada hak. Dihitung haknya dia. Jadi bukan dibagi sama rata. Kalau ternyata memang fulan yang bekerja. Yang lainnya nggak bekerja di tempat itu. Ustaz. Jadi yang mengelola ini fulan. Fulan dapat apa? Dilihat sana. Oh fulan sebagai direktur. Oke dilihat gajinya dia berapa. Dia mengembangkan usaha ini. Oh ternyata dalam usaha tersebut fulan tanam modal. Usaha itu kecil dia punya uang dia masukkan ya. Maka dilihat berapa persen uang dari fulan. Dan berapa persen uang dari orang tua. Jadi harapannya memang tolong didudukkan masalahnya.
kemudian setelah itu terjadi perdamaian. Didamaikan. Umpamanya bicara damaikan itu memang haknya fulan enggak. Bukan dibagi rata. Ternyata fulan ini uangnya masuk di sana 50%. Ya udah 50% buat fulan dulu. Milik dia. Sisanya ini yang dibagi. Yang bukan milik fulan. Yang milik orang tuanya. Jadi kita juga perlu berhati-hati. Jangan sampai kita mau membagikan yang bukan milik kita. Kemudian kita menyalahkan fulan mau menguasai. Boleh jadi engkau mau meminta yang bukan milikmu. Atau orang tua mau membagikan yang bukan miliknya. Loh, ini miliknya fulan. Dan anak pernah ada yang bertanya seperti itu. Ini orang tua meninggal dunia. Ini orang tua atau orang tua sudah tua. Usahanya dipegang sama anaknya. Modalnya 100 juta. Kemudian sama fulan dikembangkan, fulan masukin duit, fulan beli ini, fulan ini usaha dia. Jadi ada usaha dari fulan. Sehingga berkembang uang tersebut. Maka fulan dianggap sebagai apa? Boleh jadi dia sebagai pengelola, yang pengelola dapat bagian atau bagian persentase mungkin ini dan itu atau dapat gaji. Maka hendaklah semua itu dilihat, didudukkan, ditanyakan kepada yang berilmu sehingga ketahuan. Mana yang hak yang hendak dibagi dan mana yang hak milik tu kakak yang sedang menguasai harta tersebut umpamanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ada pertanyaan. Tafadhali. Oke, saya ada anti yang sudah ada menantu perempuan. Menantu perempuan ini sudah bernikah dengan anaknya hampir belasan. Jadi si menantu selalu curhat ke saya tentang keadaan dia dan yang si anti juga sama. Jadi ada satu saat itu yang ibu mentuanya minta dia bercerai sama suaminya. Apakah hukumnya, Ustaz? Nah, Allahu Akbar. Apakah nasihat Ustadz untuk saya sebagai penengah mereka berdua? Masya Allah. Ya, ini menjadi sebuah ancaman ya buat menantu. Ketika menantu kurang bisa menjaga hubungan sama mertua, boleh jadi mertua senjata dia terakhir, dia minta kepada putranya untuk ganti istri. Atau untuk nambah istri. Demi menyakiti hati menantunya. Nah, bicara ancaman ini, maka bagaimana seorang menantu menghadapi ancaman ini? Jangan sampai itu terjadi. Maka sampaikan kepada perempuan tersebut, hendaklah dia mengalah. Tadi udah Anda sampaikan ya, ada masukan-masukan, ada intervensi dari mertua, tampung, katakan makasih ini dan itu. Kadang-kadang kita nggak kuat kita bantah, maka terjadi keributan. Bagaimana dia juga membantu suaminya untuk berbakti sama orang tuanya. Coba dicari tahu apa yang menyebabkan akhirnya mertua ini kok ingin anaknya menceraikan istri. Kalau bicara apakah sang anak harus menceraikan? Nggak harus. Nggak harus dia menceraikan istrinya. Dan boleh jadi dia menceraikan istrinya akan membuat berantakan rumah tangganya, anak-anaknya. Enggak. Tapi bagaimana seorang anak untuk berada di tengah ya. Ini sebagai orang tua, ini sebagai istri. Tapi kan yang bertanya menantu nih. Istrinya. Maka bagaimana ibu mengkondisikan istri ini agar tidak ada ancaman itu. Dengan cara mengalah dan bersabar. Dengan senantiasa ya menyuruh suaminya berbuat baik. Dan dia pun terus berusaha mengambil hati mertuanya. Ada yang memang ya Allah jamaah, ada hal yang seharusnya kita diamkan. Allah Azza wa Jalla mengatakan ini sebuah sikap yang diarahkan kepada Nabi agar melakukannya. Nabi disakitin sama kaumnya. Dibully, dicaci, dimaki, diusir. Apa kata Allah? Khudhil afwa. Ambillah maaf. Jadi orang melakukan apa saja yang kau ambil maaf. Sebagai sikapmu. Ambil maaf. Wa'mur bil urfi. Perintahkan kepada kebaikan. Artinya ada orang yang bisa kita kasih tahu. Kita kasih masukan.
Wa'arid anil jahilin. Ada orang-orang bodoh udah berpaling langkong, nggak usah diurusin. Jadi jangan sampai akhirnya kita ini membuat keributan. Ini orang nggak bisa dikasih tahu. Ya udah, engkau yang ngalah. Kau tinggalkan. Nah, kalau bicara bagaimana dengan mertua, ada mertua yang memang mertua ini, na'udzubillah, zalim. Ya, bagaimana engkau menghadapi mertua yang zalim, yang jahil? Ya sabar, nggak usah diurusin, nggak usah dimasukkan ke hati. Tadi bagaimana tetap menjaga hubungan dan doakan mertuamu. Tadi doa yang Anda sampaikan, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulasam. Terus minta sama Allah Azza wa Jalla, karena hati mertua ada di tangan Allah. Allah bolak-balikkan menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz dari Hong Kong Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhali. Begini Ustaz, bagaimana hukumnya ketika ada anak di luar nikah, itu hamil di luar nikah, itu anak pertama dinasabkan oleh ibunya kepada ibunya, kemudian anak kedua dan ketiga juga perempuan Ustaz. Nah, jadi ada anak tiga ini perempuan semua. Itu bagaimana? Yang kedua dan yang ketiga ini apakah dinasabkan ke ayahnya atau dinasabkan ke ibunya? Tunggu. Terus bagaimana anak yang kedua, ketiga itu lahir setelah nikah kan? Iya, setelah menikah Ustaz. Kemudian itu ayahnya sudah meninggal Ustaz. Itu apakah yang kedua dan ketiga itu berhak mendapatkan waris dari harta ayahnya atau tidak Ustaz? Jazakallahu khair Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Kalau bicara anak zina, insya Allah semua sudah paham ya, zina perbuatan yang sangat menjijikkan ya. Allah memberikan yang halal tapi orang melakukan yang haram. Allah suruh menikah, dia malah berpacaran dan berzina. Baik, kembali kepada pertanyaan. Anak yang pertama ketika dinasabkan kepada ibunya karena memang dia di luar nikah. Yang kedua, ketiga nasabnya kepada bapaknya. Karena dua anak itu lahir setelah pernikahan yang sah. Sehingga kalau bicara apakah dapat hak waris, dia anak. Posisi dia anak, full dia mendapatkan hak waris sebagai seorang anak. Adapun yang anak pertama, dia dapat warisan dari pihak ibunya saja, tidak dari bapaknya. Karena dia bukan anaknya bapaknya secara syariat tadi, walaupun kadang kalau secara biologis ini dan itu ya. Jadi insya Allah kedua anak perempuan tadi yang nomor 2 dan 3 nasabnya kepada bapaknya, sehingga yang menikahkan adalah wali bapaknya atau pengganti bapaknya, pamannya. Kalau nggak ada anak laki-laki umpamanya pamannya yang akan menikahkan dia, atau kalau ada kakeknya. Adapun yang anak pertama tadi nasabnya kepada ibunya, sehingga walinya adalah hakim yang menikahkan dia. Dan berkaitan dengan warisan, dia dapat warisan dari pihak ibunya. Namun yang anak pertama ini boleh dapat wasiat dari bapaknya. Boleh dapat wasiat dari bapaknya. Karena posisi anak ini walaupun bukan anak satu nasab sama bapaknya, tapi dia anak istrinya. Mahram sama bapaknya. Mahram sama suami ibunya maksudnya. Mahram, sehingga kalau ini solusi ya buat orang mereka yang sudah bertobat ya. Kemudian dia tahu nih anak gak dapat bagian warisan, maka engkau tulis wasiat buat dia. Karena wasiat boleh diberikan kepada bukan ahli waris. Dan wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Barakallahu fiik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz, pertanyaan kedua dari Sydney. Barakallahu fiik. Tafadhal ya. Sebelumnya minta maaf Ustadz, kemungkinan ini di luar tema. Ada pertanyaan titipan. Bagaimana menurut Islam kalau ada orang mau menikah Ustadz, tapi dengan syarat kalau seumpama ini perempuan diceraikan dari suaminya, dia minta ganti rugi berupa uang. Dan itu harus mengikuti syarat, kalau tidak sah pernikahan Ustadz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik ya. Iya, berkaitan dengan syarat ya. Syarat
seorang wanita mau menikah tapi kok dia diceraikan, dia minta harta umpamanya, minta ganti rugi. Sebenarnya dalam Islam itu ada namanya mut'ah. Yang memang mut'ah itu sesuai dengan kemampuan suami. Ketika Nabi SAW menawarkan perceraian kepada istrinya, beliau mengatakan, Qul ya ayuhan nabiyyu, ya ayuhan nabiyyu, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayatud dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarihkunna sarahan jamil. Aku akan berikan harta kepada kalian, aku pisah sama kalian dengan cara yang baik. Jadi ada mut'ah dalam perceraian itu. Nah, cuma sekarang ini dipersyaratkan jumlahnya oleh istri. Wallahu a'lam, mungkin nggak ada masalah. Cuma anak akan pastikan kembali karena perempuan ini punya hak mut'ah. Jadi syarat yang dilarang itu adalah syarat yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Tapi syarat seperti ini tidak termasuk dalam hal itu. Ketika dia minta ganti rugi, maka boleh jadi itu diperbolehkan. Tapi anak akan pastikan nantinya. Tapi perempuan secara hak agama, dia punya hak untuk dikasih mut'ah, mungkin bahasanya dikasih pesangon ya. Dikasih pesangon, dan itu nanti yang menentukan pesangonnya boleh jadi pihak pengadilan ya, yang mereka melihat bagaimana kemampuan suami dan bagaimana kondisi istrinya. Tapi jamaah, satu hal yang perlu diingat. Baru mau menikah sudah berpikir cerai. Kadangkala ini fenomena yang gimana? Kok kalau memang merasa nggak cocok sama laki-laki, jangan menikah. Tidak dengan ancaman seperti itu yang dimasukkan ke dalam syarat ya. Karena biasanya kalau sudah seperti itu, kadang-kala rumah tangga jadi kacau. Atau memang ada laki-laki yang bermudah-mudahan menceraikan. Ini mungkin syarat ini menjadikan sang suami jadi takut gitu loh. Oh, biayanya besar, nanti dia harus membayar suaminya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Tapi kayaknya ke pertanyaan terakhir ini. Nah. Tafadhal ya. Jazakumullah khairan Ustadz, barakallahu fiik. Ya, ini ada pertanyaan kedua dari Brisbane Ustadz. Ketika kami diminta saran oleh teman tentang jodoh anaknya, lalu kita menyampaikan jangan sama orang itu, atau orang dari daerah sana itu anak gadisnya itu endel alias genit gitu ya Ustadz ya. Bolehkah menyampaikan hal tersebut Ustadz? Jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, kalau kita dimintain nasihat, maka kita perlu memberikan nasihat. Apalagi urusan pernikahan. Urusan barang aja. Mamanya kita mau beli barang nih dari daerah tersebut mamanya. Aduh, barang-barang situ biasanya anggap dari pesisir ya. Mau beli motor dari pesisir. Aduh, nasihat Anda janganlah. Biasanya barang-barangnya itu pada karatan motor yang ada di sana. Ini secara hukum umum ya. Boleh jadi motor itu terawat, tapi secara umum dia seperti itu. Tapi engkau cek dulu seperti itu. Nah, kita memberikan nasihat buat orang yang hendak menikah. Berkaitan dengan masalah agama. Ini berkaitan dengan tadi wanita yang genit umpamanya, wanita yang kurang malunya, yang pergaulannya bebas. Nggak ada masalah kita sampaikan seperti itu. Hanya saja kita perlu menekankan kepada dia, engkau cari tahu lagi. Karena ini keumuman budaya anak-anak situ. Tapi boleh jadi perempuan ini berbeda. Karena seorang yang belajar, seorang yang ngaji, itu ilmu yang dia dapatkan dapat merubah karakter dan kebiasaan dia. Allah yukhrijul hayya minal mayyit. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ada anak yang orang tuanya jahat. Orang tuanya gak karu-karuan, tapi anaknya salehah. Mungkin itu terjadi. Maka engkau hanya memberikan gambaran umum, tapi engkau berikan nasihat kepada dia, sepertinya engkau perlu cari tahu lebih dalam lagi. Boleh jadi dia termasuk yang terkecualikan dari yang ada daerah tersebut. Dan itu mungkin terjadi. Intinya kita memberikan nasihat kepada saudara kita dalam rangka berharap kebaikan untuk dia. Itu nasihat.
Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, minta maaf karena waktu yang memisahkan kita. Insya Allah kita jumpa lagi setelah 3 pekan. Mungkin ya. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.